Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Shalom. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya persilahkan setiap jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menghadap Tuhan, mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan dibuka dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Seru haleluya, puji Dia.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih sebab Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Allah yang begitu setia di dalam memelihara menjaga kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini mendapatkan kesempatan setiap kami untuk datang beribadah memuji memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami masih melakukan ibadah ini melalui secara online. Namun Tuhan, biarlah Engkau yang terus berbelas kasihan menolong kami, agar hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, di mana kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan Allah pencipta pemilik hidup kami. Karena itu Tuhan Yesus, sebelum kami jauh di dalam menyampaikan puji-pujian kami, bahkan berkat firman Tuhan yang akan menolong kami, mari Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami kesempatan pagi hari ini, membuka hati kami, menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa, yang sering kali Tuhan menyakiti hati-Mu. Di dalam segala perjalanan hidup yang kami lakukan, kami tahu Tuhan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang kami buat di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan Yesus, di dalam kami boleh memasuki ibadah pagi hari ini, Engkau boleh sucikan dan kuduskan setiap kami, hati dan pikiran kami. Mari Tuhan Yesus, Engkau arahkan agar kami dapat mengagungkan, memuliakan Engkau yang adalah Allah pemilik hidup kami, bahkan Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, Tuhan yang berbelas kasihan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca kitab Mazmur dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Saya akan membacakannya dalam ayat-ayat ganjil. Jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dipersilakan membaca ayat-ayat yang kedua. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah namanya Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan Mazmur. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kepada seluruh jemaat dipersilakan untuk berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus damam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan kembali memuji, memuliakan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Tidak sudah sepantasnya untuk kita tetap mengagungkan dan memuliakan Dia melalui kehidupan yang dianugerahkannya bagi kita. Kita nyanyikan pujian, Yesus Kaulah Sahabatku.
ku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus sumber kuat kita, dan Yesuslah sumber segala berkat yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Mari setiap kita mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, atas nama gereja kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati segala usaha pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Kita menyanyikan satu pujian bagi Tuhan, bila gelombang kehidupan menimpamu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengiring malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, silahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita satukan hati kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami, dan segala berkat-Mu selalu baru untuk kami nikmati. Bukan saja berkat jasmani melalui materi-materi yang kami dapatkan melalui usaha pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan, tetapi terlebih lagi Tuhan berkat sukacita ketika kami terus mengenal Engkau dengan benar. Engkau menolong kami agar kami dapat mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kami dengan memberikan hidup-Mu, menyelamatkan kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau
anugerahkan dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan di dalam menjaga memelihara akan kebutuhan hidup kami. Kami tahu Tuhan jikalau tubuh kami saat ini masih kuat, tubuh kami saat ini masih sehat, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan yang boleh mencukupkan apa yang kami menikmati tiap-tiap hari bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Namun Tuhan Yesus ingatkan kami bahwa Engkau telah mempercayakan kami rupiah demi rupiah. Itu bukan saja untuk bagian di dalam kebutuhan-kebutuhan kami, untuk kami memenuhinya Tuhan. Tetapi Tuhan ada kesempatan di mana Engkau memberikan waktu bagi kami, di mana kami akan mengembalikan apa yang menjadi bagian yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memberkati setiap rupiah-rupiah yang sudah kami kumpulkan. Tuhan pakai setiap persembahan di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus yang ada di Medan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memakainya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gereja Tuhan melalui umat-Mu yang telah membawa persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami saat ini berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada hal-hal yang kami takutkan Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami ketika kami melakukan usaha dan pekerjaan kami. Namun Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami hikmat agar di dalam ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah bagi kami, mematuhi protokol kesehatan, akan menolong kami Tuhan terhindar dari wabah COVID ini. Tuhan Yesus, tetap berikan kami semangat agar apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, baik di rumah, dimanapun kami berada, di tempat-tempat kami bekerja, Tuhan arahkan hati kami agar kami melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami hanya tertuju kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami dan memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, segala usaha dan pekerjaan yang saat ini masih Tuhan percayakan, Engkau yang boleh berkenan menjaga dan melindunginya, sehingga di dalam pekerjaan itu ada rasa syukur sukacita yang terus kami boleh sampaikan kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bukan saja kebutuhan jasmani yang Engkau penuhi dalam hidup kami, tetapi mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar kami memiliki pemahaman yang benar, di dalam kami boleh bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan. Pemahaman kami sungguh membawa kami untuk mengasihi Tuhan dengan benar. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang memimpin seluruh kehidupan rohani kami, agar iman percaya kami terus diteguhkan, ditopang, dikuatkan dan dikokohkan oleh kasih Kristus yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga apapun yang menjadi tantangan, pergumulan di dalam kami menjalani hidup yang saat ini Tuhan percayakan, kami hanya berserah, bergantung dan mengandalkan Tuhan, karena kami percaya ya Bapa, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini juga Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus, Engkau tetap mengasihi dan melawat mereka. Jikalau Tuhan memakai segala bentuk cara, pengobatan, makanan, minuman, bahkan segala apapun Tuhan, Engkau yang berkenan memakainya, maka kami percaya saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami yakin Tuhan Yesus melawat mereka dan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk seluruh apapun yang menjadi rencana Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau memberkati pelayanan dan program-program pelayanan yang sudah dipikirkan dan direncanakan. Tuhan pakai agar setiap jemaat-Mu Tuhan, sekalipun melakukan setiap kegiatan ibadah di rumah, tetapi tetap Tuhan mengarahkan hati kami agar kami melihat kebaikan Tuhan yang menjaga kami. Melalui Gereja Kristen Kalam Kudus kami tetap bertumbuh sehati sepikir untuk kami boleh mengasihi Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Biarlah Tuhan memberkati. Saat ini Tuhan kami memohon untuk penerimaan siswa-siswi baru di tahun ajaran 2021-2022. Kami percaya Tuhan, usaha dan upaya yang kami lakukan melalui promosi, publikasi yang kami sampaikan, kami percaya Tuhan
Tuhan, semuanya itu boleh Tuhan pakai. Secara khusus Tuhan melalui media sosial yang kami sudah gunakan Tuhan. Tuhan kiranya pakai agar setiap orang-orang yang boleh melihat dan membacanya, Tuhan gerakkan mereka untuk membawa anak-anak kami Tuhan bertambah di tahun ajaran baru nanti. Kami yakin Tuhan ada sesuatu hal yang menjadi kekhususan di dalam sekolah Kristen Kalam Kudus, di mana sekolah ini Tuhan Engkau pakai untuk mendidik bukan saja di dalam ilmu pengetahuan, tetapi kami terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan boleh hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati semua para pemimpin daerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati khususnya di dalam mengambil setiap kebijakan dan mengatasi di masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami yakin Tuhan segala upaya yang dilakukan itu menolong setiap mereka agar mereka boleh juga Tuhan menikmati kesejahteraan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan seluruh masyarakat bangsa Indonesia akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan yang menolong kami agar segala apapun yang menjadi anjuran pemerintah bagi kami Tuhan, kami mentaatinya sebagaimana Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mentaati segala sesuatunya di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati setiap seruan doa yang sudah kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan satu pujian, seperti rusa rindu air. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Ku rindu menyembahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih dahulu kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami datang kepada Tuhan.
Di tempat kami masing-masing bersama dengan keluarga kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, menolong kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan terlebih Tuhan, menolong kami untuk boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Engkau juga yang menopang dan meneguhkannya untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kita akan melihat bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini dari Markus 1 ayat 1 sampai 11. Markus 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan bagian ini dan jemaat sekalian boleh mengikuti di tempat masing-masing. Kita baca bersama-sama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman, kita akan disebut orang-orang yang berbahagia jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih lagi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah Yesus Kristus, inti pemberitaan Injil. Salah satu tugas penting yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan oleh murid-muridnya atau kita orang percaya adalah memberitakan Injil. Bahasa asli di dalam Alkitab tentang Injil digunakan di dalam Perjanjian Baru dengan kata evangelizo, evangelion, evangelisomai atau evangelisastai.
yang artinya kabar baik. Jika itu dibuat menjadi kata kerja, maka itu dapat diartikan dengan yang pertama, memberitakan kabar baik, announce good news. Yang kedua adalah menyatakan atau berkhotbah tentang Injil, proclaim, preach the gospel. Yang ketiga adalah mengabarkan kabar baik, have good news. Artinya menyampaikan, memberitakan kepada seseorang tentang kabar baik. Apa yang diberitakan? Injil atau kabar baik apa yang akan disampaikan? Apakah tentang engkau akan sembuh? Atau hidupmu akan lancar tanpa gangguan? Atau engkau akan sukses dalam kehidupan ini? Bukan. Good news-nya atau kabar baiknya bukan itu. Kabar baiknya adalah tentang satu pribadi yang unik, pribadi yang namanya Yesus Kristus. Markus, penulis kitab Markus ini atau Injil Markus ini memulai tulisannya dengan kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada beberapa pendapat tentang kalimat awal ini. Dan saya setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah menunjukkan sebuah kalimat pembukaan dari judul dari seluruh kitab Markus, mulai dari pasal 1 ayat 2 sampai pasal 16 ayat yang ke-8. Yang mana menceritakan tentang satu pribadi yang unik, seorang yang diurapi, juru selamat, Anak Allah. Markus memperkenalkan Tuhan Yesus dengan sangat unik. Berbeda dengan Matius. Matius memperkenalkan Yesus dengan silsilah. Dia dari keturunan, mulai dari Adam sampai kemudian Yesus hadir. Atau Lukas memulai dengan pemberitaan akan kelahiran Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam Injil Markus ini, ayat 2 sampai ayat yang keempat merupakan sebuah latar belakang. Di sana dikatakan, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Siapa ini Yesaya? Yesaya adalah seorang nabi yang hebat pada zamannya. Ia melayani pada tahun 680 kurang lebih sebelum Yesus datang. Ini berarti kedatangan Yesus yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Kalau kita melihat Yesaya 40 ayat yang ketiga, itu berarti kedatangan dan pelayanan Tuhan Yesus bukanlah suatu kebetulan dan mendadak tiba-tiba, tetapi telah dinubuatkan jauh-jauh sebelum kedatangannya. Ada seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyerukan dan mempersiapkan
akan kedatangan dan pelayanannya. Jadi kita melihat ini sesuatu yang luar biasa yang dipersiapkan sedemikian rupa tentang kedatangan Yesus. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 tentang bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis dengan segala keunikannya. Tetapi satu hal, Yohanes Pembaptis yang melayani di padang gurun sangat menggemparkan banyak orang. Sehingga banyak orang datang berbondong-bondong untuk boleh mendengarkan dia. Bahkan pada akhirnya memberi diri untuk dibaptis olehnya. Tetapi justru kita melihat Yohanes ini memberikan sebuah kesaksian tentang Yesus bahwa ia sendiri, Yohanes, tidak ada apa-apanya dibanding dengan dia yang akan datang, yaitu Yesus yang berkuasa lebih daripada Yohanes sendiri. Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya bahwa Yesus pribadi yang mana Yohanes mempersiapkan diri, pendahulu mempersiapkan jalan bagi Mesias yaitu Yesus. Dia nggak ada apa-apanya. Sekalipun kita dapati di dalam pelayanannya, dia seseorang yang sangat luar biasa. Tetapi Yesus yang akan datang jauh lebih berkuasa, jauh lebih hebat, jauh lebih agung dan mulia. Sehingga Yohanes mengatakan, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Artinya apa? Sesuatu pekerjaan yang sangat hina pun untuk kemudian dia lakukan terhadap Yesus. Dia nggak layak untuk itu. Saking agungnya dia yang akan datang itu. Nah, luar biasa kita dapati dalam kesaksian dari Yohanes di tempat ini tentang siapa Yesus. Dan dikatakan Yohanes hanya membaptis mereka dengan air. Tetapi Yesus membaptis mereka dengan Roh Kudus. Nah, selanjutnya kita dapati bagaimana Yohanes juga menyatakan tentang pribadi Yesus ini. Markus menjelaskan selanjutnya ketika di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa pribadi yang agung itu, yaitu Yesus itu, dikatakan dia datang kepada Yohanes di tepi sungai Yordan dan minta dibaptis olehnya. Memang kita dapati dalam bagian ini tidak seperti Injil yang lain, yaitu yang dengan narasi menjelaskan percakapan antara Yesus dengan Yohanes yang mengatakan bahwa sesungguhnya Yohaneslah yang seharusnya dibaptis. Lalu kenapa Yesus yang datang untuk minta dibaptis? Nah, oleh Matius mencatat, Yesus menjawab bahwa biarlah itu terjadi untuk menggenapkan kehendak Bapa. Markus di dalam bagian ini tidak menjelaskan hal itu. Tetapi kalaupun demikian, tetap kita mendapati lewat catatan yang diberikan di dalam bagian ini, tak kala Yesus datang untuk memberi diri dibaptis, ini bukan berarti bahwa dia sedang memperbaiki diri sama seperti orang-orang yang lain yang diserukan oleh Yohanes untuk bertobat dan memberi diri dibaptis untuk mereka mendapat pengampunan dosa dari Allah. Bukan. Tetapi di sini Yesus datang, dia pribadi yang agung itu merendahkan diri, menempatkan diri di posisi orang berdosa. Karena dia adalah
pribadi yang datang untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelesaikan persoalan dosa yang dihadapi oleh manusia. Nah, kita dapati selanjutnya bagaimana di sini di ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Sebuah fenomena yang spektakuler dikatakan setelah Yesus keluar dari air. Dikatakan ayat yang ke-10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari sorga, "Engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita melihat di dalam bagian ini, dikatakan setelah Yesus keluar dari air itu, dikatakan langit terkoyak. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, hanya Markus yang mencatat dengan sebuah kata yang mengatakan terkoyak. Sebuah kata kerja yang sangat tegas. Dikatakan langit dikoyak. Nah, kalau dibandingkan dengan Matius 27 ayat 5, di sana juga dicatat ketika Yesus mati. Dikatakan tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Dan kemudian dikatakan gunung-gunung batu terbelah. Itu bisa kita membayangkan seperti apa peristiwa itu terjadi saat Yesus mati. Dikatakan serak, tabir bait suci itu terkoyak. Begitu juga dengan gunung-gunung batu. Coba kita bayangkan gunung batu itu terbelah. Dor! Satu fenomena yang luar biasa. Dan itulah yang kemudian disaksikan oleh Yesus. Dikatakan langit seperti dikoyak. Ini memberikan sebuah pertanda apa? Yaitu kita dapati bahwa Yesus yang memberi diri untuk pada akhirnya menaati apa yang Allah lakukan, dikatakan bahwa jalan telah dibuka. Beberapa penafsir mengartikan atau memaknai terbukanya jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Dan juga bisa dimaknai bahwa Allah datang menjumpai manusia berdosa. Artinya segala penghalang telah dihancurkan melalui karya Yesus Kristus. Dan hal ini disempurnakan melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan selanjutnya kita dapati ayat 11 dikatakan tadi bahwa ada sebuah deklarasi dari Allah yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini menunjukkan yaitu bahwa Allah Bapa berkenan kepada Yesus sebagai seorang agen dari sebuah misi khusus, yaitu penyelamatan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah inti dari pemberitaan Injil. Artinya inti. Kabar baik dari Injil, core-nya itu adalah Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar ketika kita memberitakan firman, menyampaikan tentang pengharapan di dalam iman kita, tentang sesuatu mungkin
kamu menjadi seorang yang punya moralitas yang lebih baik? Atau kamu dalam kehidupanmu akan menjalani kehidupan yang lebih nyaman? Bukan sekedar itu. Tetapi kita harus berfokus kepada pribadi itu yang menjadi pengharapan atas kehidupan kita manusia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang ketika mereka menyaksikan akan iman pengharapan mereka kepada Tuhan, yaitu bukan kepada pribadi itu, orang itu dibawa dan difokuskan, tetapi kepada apa yang akan dialami, kepada apa yang akan didapatkan, sukacita, kebahagiaan, kemakmuran, kejayaan, segala kesulitan yang akan segera berselesai. Tapi dari mana itu? Kalau pribadi itu sendiri kita tidak ceritakan atau dikenal oleh orang yang kepadanya kita beritakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini jelas kita dapati bagaimana Markus memfokuskan berita Injil yang disampaikan kepada Yesus. Mulai dari ketika Yesaya bernubuat tentang kedatangan utusan yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Kemudian Yohanes juga dihantar untuk menyaksikan bahwa Yesus adalah pribadi yang agung. Dan Yesus yang agung ini telah mengambil posisi menempati tempat manusia berdosa. Untuk apa? Untuk menolong kita. Untuk menyelesaikan dosa kita. Dia datang mengambil posisi di posisi kita. Untuk dia datang menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sudah seharusnya pribadi Yesus Kristus itu harus benar-benar menjadi pribadi yang kita kenal dalam kehidupan kita. Yang menjadi fokus core inti dari iman kita. Untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 12 oleh Rasul Paulus kepada orang Efesus bahwa waktu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Artinya apa? Melalui dan di dalam Kristuslah kita kemudian berkenan dan diterima di hadapan Allah. Yesus Kristuslah yang menjadi penolong dalam menjalani kehidupan ini. Dan di dalam Ibrani dikatakan dia menjadi imam besar bagi kita yang mengerti segala pergumulan kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, dia jalan kebenaran dan hidup. Dan oleh dialah kita datang kepada Bapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari, di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kita menyadari bahwa kita perlu mengenal pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan iman kita di tengah dunia ini, dialah yang menjadi penolong bagi kita. Dialah yang menguatkan kita. Dialah yang akan terus memberikan pengharapan bagi kita di tengah-tengah kehidupan seakan-akan tidak berpengharapan ini. Tetapi Dia, Allah yang kita percaya, akan terus menguatkan, menolong, dan menopang kehidupan kita. Dan untuk itu, ketika kita sudah mempercayai Dia,
Ketika kita menyaksikan iman kita kepada orang di sekitar kita, mari kita juga memperkenalkan pribadi itu, karena hanya Dialah Allah yang mampu menguatkan, menopang, bahkan mengubahkan kehidupan kita dan memberikan pengharapan kekal bagi kehidupan kita. Biarlah di dalam apapun yang Tuhan percayakan, situasi apapun yang Tuhan hadirkan bagi kita untuk menyaksikan iman kita kepada siapapun, mari kita menyaksikan pribadi Yesus Kristus. Kiranya Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu tak kala di hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, Engkau memanggil kami untuk kami boleh memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami untuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami boleh memberitakan kabar baik, kami memberitakan kabar baik, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, pengharapan dunia ini. Biarlah itu kami sampaikan kepada orang di sekitar kami, baik kami maupun orang di sekitar kami. Sungguh-sungguh ketika kami sudah berjumpa dengan Engkau secara pribadi, menjalani kehidupan ini, kami sungguh-sungguh dikuatkan, ditopang, dan dipeliharakan oleh-Mu. Sampai pada akhirnya kami berjumpa dengan Engkau masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa, inilah kami, pimpin dan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi. Kita akan sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulang dan kembalilah ke dalam kehidupanmu. Jalanilah hidup ini dan teruslah bersaksi bagi Tuhan. Beritakanlah kabar baik tentang Dia kepada siapapun kita berjumpa atau bertemu. Biarlah pengharapan kita di dalam Tuhan juga boleh menjadi bagian orang-orang yang ada di sekitar kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai. Kami tim pelayan ibadah Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 17 Januari 2021